Perkenalkan, kami dari kelompok Anadromous, spesies ikan bandeng yang dianggotai oleh Kevin Wanang Juliano dengan NIM 2013521006, Melanie Sitanggang dengan NIM 2013521014, Santi Paradiba dengan NIM 2013521015, Putu Tegar Wiguna Putra dengan NIM 2013521001, Tobibi Al-Fatihah R dengan NIM 2003521009. Di sini kami akan membahas tentang Anadromous, spesies ikan bandeng. Ikan bandeng atau Canos adalah ikan yang termasuk suku Caenidae yang satu-satunya yang masih ada. Taksonomi sistematika bandeng. Filumnya adalah Chordate, subfilum adalah Vertebrate, superkelas adalah Gantostomata, kelas adalah Osteichthyes, subkelas adalah Teleoste, ordo adalah Gonorhiciformes, subordo adalah Canoidea, famili adalah Caenidae, genus adalah Canos, spesies adalah Canos. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan telur menjadi larva pada ikan bandeng. Yang pertama, ini gambar telur ikan. Telur ikan akan berubah menjadi larva atau menetas, dan inilah bentuk larva yang baru saja menetas. Lalu ini larva yang berumur 1 hari, dan inilah larva yang berumur 1 minggu sampai 3 minggu. Telur ikan bandeng akan menetas menjadi larva seperti gambar 2 ini, yaitu larva yang baru saja menetas, memiliki gelendong di bagian bawah kepalanya dan bagian perutnya. Larva ini akan berkembang hingga 2-3 minggu untuk menjadi juvenil atau ikan bandeng remaja. Namun dalam perkembangan larva sampai berumur 2-3 minggu mengalami banyak perubahan bentuk seperti gambar-gambar yang tertera pada slide ini. Seperti gambar 3 dan gambar 2. Perubahannya terdapat pada gambar 3, yaitu gelembung atau gelendong yang ada di bawah kepala larva yang baru saja menetas itu menipis menjadi rata di larva yang berumur 1 hari, dan akan berubah bentuk juga semakin menyerupai ikan bandeng pada umumnya. Ia akan berubah hingga membentuk tumbuh ikan bandeng remaja atau juvenil. Lanjut. Selanjutnya adalah perubahan larva ikan menjadi juvenil pada ikan bandeng. Nah, ini dia larva yang berumur 2-3 minggu, lalu akan berubah menjadi ikan bandeng remaja atau juvenil. Nah, larva yang berumur 2-3 minggu akan berubah menjadi juvenil atau bandeng remaja. Juvenil ini sudah memiliki bentuk seperti ikan bandeng dewasa. Hanya saja di sini perbedaannya adalah di ukuran tubuhnya. Ukuran juvenil lebih kecil daripada ikan bandeng dewasa. Larva ikan bandeng sudah memiliki cadangan makanan dalam tubuhnya. Jadi dia tidak mencari makanan seperti ikan bandeng dewasa. Ia hanya memakan fitoplankton untuk sebagai alternatif cadangan makanannya agar tidak cepat habis. Ketika sudah remaja, ikan bandeng sudah mencari makan layaknya bandeng dewasa. Dia akan bermigrasi ke tempat ikan bandeng dewasa untuk mencari makan pada umumnya. Ya, seperti itu. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perubahan juvenil ikan menjadi ikan dewasa pada ikan bandeng. Gambar sebelah kiri yaitu gambar juvenil ikan, dan sebelah kanan yaitu ikan dewasa pada ikan bandeng. Setelah larva, ada ukuran juvenil termasuk ke dalam golongan herbivora. Juvenil ini sudah memiliki bentuk seperti ikan bandeng dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil, yaitu kurang dari 10 cm, dengan memiliki sirip kaudal bercabang, fin ray lengkap, dan berwarna silver.
juvenil ini hanya memakan fitoplankton sebagai alternatif agar cadangan makanannya mereka tidak cepat habis. Karena jika habis mereka bisa mati. Namun ketika sudah remaja atau juvenil ikan bandeng sudah mencari makan layaknya ikan bandeng dewasa, dan dimana pada fase ini juga sudah bisa makan pakan buatan berupa pelet. Setelah dewasa, ikan bandeng kembali berubah menjadi golongan omnivora lagi karena mengonsumsi alga, zooplankton, bentos lenak, dan pakan buatan berbentuk pelet. Ada perubahan dari anatomi, yaitu dari sirip dada, sirip perut dilengkapi dengan sisik tambahan yang besar. Sirip anus menghadap ke arah bagian belakang, selaput bening menutupi mata dan kiri kanan sebagai kepala. Dan terakhir, mulut relatif kecil, tidak bergigi, terletak di simetris bagian depan kepala. Ruaya untuk mencari makan ikan bandeng. Ini gambar peta ruaya untuk cari makan ikan bandeng. Ruaya ke daerah pencarian makan dilakukan oleh ikan dewasa secara vertikal atau horizontal. Area ini mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan atau survival ikan tersebut. Kalau ikan dewasa akan melakukan ruaya ke sungai dan daerah makanan untuk meneruskan hidupnya. Pada fase dewasa ini mengarah pula ke hipotensis pertama dan sebagai besar memakan jenis bentik dengan aktivitas mencari makan secara tidak bergelombol. Baik kawasan mangrove maupun lamun menyediakan makanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pada setiap perubahan fase ikan dewasa ini. Ruaya pemijahan ikan bandeng. Ini gambar peta ruaya pemijahan ikan bandeng. Pemijahan ikan bandeng secara alami terjadi di daerah pantai yang jernih dengan kedalaman 40 meter sampai 50 meter dan ombak yang sedikit beriak karena sifat telurnya yang melayang. Dalam setahun, satu ekor induk bandeng dapat memijah lebih dari satu kali. Dalam siklus hidupnya, bandeng berpindah dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya, mulai dari laut sampai ke sungai dan bahkan danau. Hal ini disebabkan karena bandeng memiliki kisaran adaptasi yang tinggi terhadap salinitas. Ruaya yang kembali ke tempat lahir ikan bandeng. Ini gambar peta ruaya tempat kembali atau lahirnya ikan bandeng. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya berada di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun air payau. Ikan bandeng hidup di Samudra Hindia dan menyeberangi Samudra Pasifik. Mereka cenderung bergerombol di sekitar pesisir dan pulau-pulau dengan koral. Ikan bandeng yang muda dan yang baru menetas hidup di laut untuk 2-3 minggu. Lalu, ikan bandeng berpindah ke rawa-rawa bakau, daerah payau, bahkan ke danau-danau. Ikan bandeng baru kembali ke laut jika sudah dewasa dan jika sudah dapat berkembang biak. Berikut adalah daur hidup ikan bandeng serta siklus ruayanya. Ikan bandeng dapat bertelur lebih dari sekali dalam setahun di alam yang bebas. Proses bertelur dipengaruhi siklus bulan dan suhu permukaan air laut. Pembuahan telur berjalan pada malam hari. Setelah menetas, larva ikan bandeng akan menuju ke laut bertahan hidup di sana selama 23 minggu. Kemudian, melakukan migrasi ke daerah rawa-rawa dan danau yang mengandung air payau. Ikan bandeng akan bertahan hidup di sana lalu kembali lagi ke laut. Ketika akan melakukan pemijahan, ikan bandeng akan menuju lingkungan perairan payau. Kemudian, telur hasil pemijahan menempel ke tanaman air di sekitar perairan hingga menetas. Larva ikan bandeng pun akan mencari daerah hidup yang baru lagi. Sekian, terima kasih atas
waktunya untuk presentasi untuk kelompok kami. Mohon maaf jika ada materi yang kurang jelas atau kurang paham.